Justice for Kenny, hashtag yang menggelegar belakangan ini di media sosial atau sosial media. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk itu kita akan membahas lebih dalam bersama abang kita yang merupakan salah satu tim penasehat hukum Kenny Sonda, yaitu Abang Devrijal Jamares. Apa kabar abang? Selamat sore Mas Insan. Gimana kabar abang? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tapi nggak capean abang ya habis dari luar kota berminggu-minggu itu? Ya sebenarnya kalau dipikir capek kita harus mensyukuri aja. Mensyukuri ya gitu. Ya kan, berarti kalau masih ada kesibukan berarti kita masih punya harga, punya nilai lah gitu kan. Memang rezeki dari Tuhan lah ya. Alhamdulillah, dan kita nikmati aja. Karena saya sih saya dari dulu waktu saya associate juga senang juga traveling keluar kota. Kalau setiap ada perkara di luar itu saya menikmati perjalanannya gitu kan. Jadi kalau nggak dinikmati kita justru stres. Iya sih benar ya. Jadi beban malah ya. Iya betul. Saya juga dengar-dengar dari kata-kata Rizka, abang ini suka hobi makan katanya. Semua itu salah satu hiburan. Oh hiburan ya. Iya, salah satu hiburan. Karena kebetulan ya kita orang Minang ya lidahnya cukup tajam ya. Jadi kita tuh emang kuliner itu bagian dari hidup kita dari kecil gitu. Kita penikmat ya. Bang, tadi Insan udah menyinggung masalah Justice for Kenny. Ya. Kenny ini kan Kenny Sonda ya. Betul. Tapi sebelum kita membahas atau masuk ke dalam mengenai Kenny Sonda ini, masalah ini kan terkait dengan in-house counsel itu tadi, yang Kenny Sonda ini. Pertanyaannya bang, sebenarnya in-house counsel ini apa sih? Dan di mana posisi dia? Apakah dia advokat atau dia berdiri sendiri? Dan apakah dilindungi dengan undang-undang? Itu pandangan abang gimana? Ya, terima kasih. In-house counsel itu suatu istilah ya, istilah asing sebenarnya ya. Istilah dalam bahasa Inggris gitu kan. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan tuh perusahaan-perusahaan multinasional company itu kan istilah-istilah itu juga suka mereka menggunakan istilah sophisticated lah. Ada general counsel, in-house counsel, in-house lawyer, ya kan, atau in-house lawyer gitu kan. Jadi bagi masyarakat awam ini memang agak sedikit, apalagi kita orang Indonesia tentu harus mengerti dari terminologi bahasanya dulu. Jadi in-house itu kan sebenarnya artinya ya internal gitu kan, dalam. Nah, dalam itu pengertiannya lebih ke perusahaan gitu. Di sini perusahaan. Ya, counsel itu kadang-kadang diartikan di beberapa negara tuh lawyer. Nah, lawyer ada counsel dan ada lawyer istilahnya. Kadang-kadang outside counsel, misalnya kita advokat juga di beberapa negara kayak Anglo-Saxon itu disebutnya counsel juga gitu loh. Nah, tapi dalam konteks kasus ini ya, Kenny itu in-house counsel itu sama artinya kurang lebih kalau di perusahaan kita kalau di perusahaan sederhana aja bagian legal gitu, bagian hukum gitu loh, bagian hukum di perusahaan gitu. Nah, bagian hukum itu kan ada yang atasannya ada bawahnya juga kan. Nah, tapi intinya in-house counsel atau in-house lawyer itu adalah karyawan. Dan jangan kita rumitkan, karena kalau kita kan dengan bahasa-bahasa Inggris, kalau kita sophisticated, padahal itu bagian hukum udah, that's it gitu. Sesederhana itu aja itu apa itu in-house counsel. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah in-house counsel dilindungi atau sama dengan advokat? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu udah jelas apa itu mendefinisikan advokat. Dan advokat itu ada proses ya kan, dan ada sertifikasi yang diberikan atau pengakuan diberikan oleh pemerintah, oleh Mahkamah Agung ya kan, dan organisasi gitu ya, dan di bawah sumpah. Profesi ini di bawah sumpah. Nah, in-house counsel belum tentu adalah advokat. Oke. Jadi gitu belum tentu ya. Belum tentu. Misalnya orang baru lulus sarjana hukum ya kan, di fakultas hukum ya, masuk katakan di bank atau katakan di perusahaan seperti halnya Kenny ini, di perusahaan berbasis energi gitu ya. Ya dia kalau direkrut dia sebagai in-house counsel ya kan, ya belum tentu
tergantung perusahaan tuh dia ada mensyaratkan dia punya kartu advokat atau Oke. tidak. Nah, meskipun punya kartu advokat, dalam menjalankan pekerjaannya dia itu adalah karyawan. Oke, karyawan perusahaan itu ya. Karyawan perusahaan itu. Dan itu ada kontraknya, ada gaji, ada atasan, majikan yang menggajinya gitu kan. Ada manajemen lah. Kalau majikan kan bahasa lama, ini manajemen, ada hubungan manajemen karyawan. Ada hubungan nama istilahnya respondent superior. Oke. Kalau mengacu kepada 1367 KUH Perdata, di sini ada hubungan majikan dan karyawan. Hubungan relasi kuasa. Di mana di situ ya kan karyawan sebagai orang yang di bawah. Sementara kalau advokat, kalau kita direkrut oleh perusahaan untuk memberikan jasa hukum, itu posisinya bukan atasan bawahan, tapi adalah mitra. Oke, mitra setara. Perpanjangan tangan, perpanjangan lidah, perpanjangan tangan, saudara. Itu larinya ke 1892 KUH Perdata. Itu mengenai perjanjian kuasa, pemberian kuasa. Jadi itu beda. Ini diatur beda di undang-undangnya juga kan di KUH Perdata. Nah itu, jadi masyarakat awam harus tahu bahwa in-house counsel tidak selalu advokat dan advokat belum tentu in-house counsel, tapi in-house counsel yang punya kartu advokat, dia bekerja bukan sebagai advokat pada ketika dia melakukan pekerjaannya, tapi dia bekerja sebagai karyawan. Jadi kartu advokatnya mungkin nggak terpakai kalau dia seorang in-house counsel. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apakah in-house counsel dilindungi oleh undang-undang? Sejauh ini yang sependek pengetahuan saya gitu ya, saya belum melihat di undang-undang advokat pun terlindungi secara pasti profesi in-house counsel ini, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi yang bisa kita ambil tadi in-house counsel itu belum tentu advokat juga belum tentu in-house counsel. Jadi ada perbedaan ternyata ya, walaupun dari pandangan luar mungkin hampir sama, ternyata beda sekali, Bung. Beda sekali ya, Bang ya. Bang, tadi Abang udah ngejelasin in-house counsel tadi. Tapi kita tarik ke belakang masalah mengenai kasus Kenny yang menjerat Kenny Sonda ini tadi. Menurut Abang, apa atau mungkin bisa dijelasin nggak sih Bang? Sebenarnya permasalahan yang dialami Kenny Sonda itu bagaimana sih? Ya, jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Insan udah mengetahui juga ya, bahwa Kenny ini bekerja di satu perusahaan energi ya. Di bidang upstream ya, yang mengelola satu blok di daerah Sengkang, Sulawesi Selatan, yang bernama Energy Equity Sengkang Pty Ltd. Itu adalah perusahaan asing yang berbasis di Australia, setahu saya ya. Nah, Kenny itu bekerja di sana sejak tahun 2010 kalau nggak salah, dan direkrut sebagai in-house counsel, sebagai karyawan bagian legal. Ya kan, dia ada atasan di situ gitu ya. Nah, di kontraknya mungkin udah diperpanjang ya. Di kontrak yang terakhir itu yang saya tahu itu job description, job desk-nya tuh sangat jelas ya. Apa yang harus dilakukan Kenny ya, job desk-nya sebagai karyawan bidang legal, karyawan bidang hukum lah ya. Itu memberikan saran dan penilaian atas risiko memanfaatkan manfaat perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, memberikan saran hukum atau legal opinion, memberikan pendapat dan saran hukum sehubungan dengan masalah kontrak, mencari solusi hukum yang efisien dan efektif setiap perselisihan, memastikan semua izin dan lisensi masih berlaku dan tidak masalah, memberikan pengetahuan hukum, memberikan saran dan kepada semua divisi, ya kan? Terus berhubungan dengan legal konsultan pihak luar atau notaris jika diperlukan, terus mengawasi proses hingga final keputusan pemegang saham, keputusan direksi, ya kan? Terus mengawasi dan menjaga gitu loh, agar semua izin dan lisensi masih berlaku dan sebagainya. Dan di situ clear bahwa dia memang punya kewenangan untuk memberikan secara garis besar memberikan pendapat dan advies hukum lah. Karena dia direkrut dengan tujuan untuk itu. Karena manajemen kan tidak memahami hukum. Ya, manajemen kan perlu orang hukum ini direkrut ya untuk memberikan saran-saran pendapat hukum gitu loh. Nah, kemudian pendapat dan saran itulah menjadi basis bagi manajemen ya untuk membuat keputusan kepada pihak ketiga. Nah, terus kemudian ya, dalam yang melatar belakangi persoalan ini adalah ya Energy Equity Sengkang ini dulunya pemilik 100% dari blok Sengkang ini
telah berakhir ya perjanjian production sharing kontraknya dan kemudian diperpanjang di tahun 2017 pada 2018 lah. Nah, dengan perpanjangan itu ada persyaratan diberikan oleh oleh pemerintah, itu ada kewajiban untuk adanya memberikan participating interest kepada pihak swasta lokal. Di Indonesia. Nah, di Indonesia dalam hal ini SKK Migas merekomendasikan satu perusahaan di Indonesia bernama Energi Maju Abadi gitu, EMA ya kalau nggak salah. Nah, dengan participating interest sebesar 49% plus 1% lah dalam perjanjiannya. Nah, dalam konteks adanya masuknya participating interest itu, participating interest itu istilah di dalam ini ya, di dalam energi migas di dunia migas gitu ya. Sementara 49,1 tambah 1% itu tentunya basisnya kan dituangkan dalam perjanjian. Nah, ada beberapa perjanjian yang dibuat dalam konteks untuk mengakomodir transaksi ini. Masuknya pihak EMA ini ya, participating interest-nya 49% ini dan plus 1%. Kalau tidak salah sampai ada 5-6 perjanjian lah yang ditandatangani di samping SPA-nya juga ya. Termasuk SPA-nya lah. SPA itu kan share purchase agreement-nya. Nah, di dalam perjanjian ini ya terdapatlah penafsiran lah, pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak gitu ya. Nah, di situ terlihat bahwa ada juga kondisi prasyarat kapan PI itu efektif berlaku, kapan si EMA-nya ini berhak atas hasil penjualan dari gas tersebut gitu kan. Nah, ini semua diatur di situ. Nah, persoalan ini tentu udah masuk ke ranah hukum kontrak, ranah hukum perdata, di mana terjadi perselisihan penafsiran. Ya, terutama khususnya terkait dengan kapan si ini memiliki hak. PT EMA tadi ya? PT EMA itu memiliki hak terhadap PI-nya itu, proceed dari PI-nya itu, ya kan? Dan dan satu lagi, bagaimana cara mendistribusikannya gitu. Ya kan? Nah, itu kan diatur. Nah, sebelum masuk si EMA ini, dulunya energi ES ini ya, saya pendekin aja ya. Itu kan juga punya facilitating agreement, ada perjanjian kredit dengan salah satu bank gitu kan. Nah, itu ada kesepakatan bahwa ya masuknya PI ini, penghasilan proceed dari PI ini, hasil penjualan itu juga dipotong langsung untuk bayar utang kepada bank itu sampai kalau udah lunas lunas itu kalau nggak salah di 2007 barulah si ini efektif mendapatkan hasil penjualan itu. Itu kan pemahaman dari pihak ES. Tapi dari pihak EMA beda lagi. Ya kan, dia berpendapat ini udah efektif. Nah, jadi dalam proses penyidikan, bayangkan polisi itu menghadirkan sampai 6 ahli, profesor segala macam, dan yang saya baca itu berbeda-beda pendapat mereka juga terhadap penafsiran ini gitu loh. Ada mengatakan bahwa PI ini baru efektif setelah efektif sejak perjanjian ini ditandatangan, yaitu tanggal 29 November 2018, sehingga dia merasa sudah punya hak di situ. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa ini baru berlakunya setelah adanya PI ini baru efektif setelah keluarnya surat keputusan Menteri SDM mengenai pengesahan terhadap masuknya EMA sebagai participating interest. Nah, itu baru terbitnya itu di tahun berikutnya 2019. Gitu loh. Nah, kita pun dan dilihat juga ada juga perjanjian utang, facilitating agreement-nya yang sudah direvisi pihak lender dengan adanya perubahan pemegang saham ya, perubahan ada masuk participating interest, dia kan nggak mau peduli. Dia yang penting ES ini dulu berutang sama dia. Utang aja ini. Ya pokoknya dipotong aja sama dia kan udah. Nggak tahu. Nah, terus kalau ini mengartikan lain, harus dia terima dulu baru untuk bayar. Jadi ini ada ini. Itu kan saya sih belum menjudge apa itu benar salah, tapi itu harusnya bukan lagi kewenangannya
apa namanya JPU atau hakim pidana untuk memutus ini. Dan dalam perjanjian jelas kok ada klausul penyelesaian sengketanya harus kemana gitu loh. Nah kan makanya kami melihat bahwa di perkara ini masih ada persoalan perdata yang harus diselesaikan dulu sehingga barulah jelas ini ada pidana apa tidak. Oke. Karena ini kan masuk ke tindak pidana penggelapan pasal 372 dan Kenny dikenain junto 55 yaitu turut serta. Berarti induknya sendiri pasal 372 itu kan penggelapan, ya kan? Di situ ada unsur formil dan materialnya. Ya kan, di mana penguasaan hak milik orang lain. Ini sekarang apakah sudah hak miliknya si Emma itu uang gitu, hasil penjualan itu? Kan ada dispute di kontrak, ini mengatakan ini sudah milik saya, yang ini mengatakan belum. Harusnya diselesaikan dulu di pengadilan perdata gitu loh. Harus, atau kalau ada arbitrase harusnya dibawa ke arbitrase kan gitu. Di dakwaan jaksa sendiri juga begitu. Terus di tanggapan jaksa kemarin juga mengatakan soal arbitrase segala macam. Padahal kita nggak nyinggung ke sana, kan artinya apa? Mereka sendiri itu sebenarnya paham bahwa ini adalah masalah perdata. Namun itulah dalam tanda kutip kami melihat sebagai penasihat hukum dari tersangka terdakwa Kenny, ya melihat ada kriminalisasi. Terus ini kita belum ngomong Kenny-nya ya. Ini Kenny itu junto 55 loh, turut serta loh gitu loh. Ya kan? Ini kita ngelihat secara yang ininya dulu lah. Helikopter view-nya ini sengketa perdata, sengketa penafsiran perjanjian gitu loh. Maka di dakwaan pun juga diuraikan kok gitu loh. Pasal ini, pasal itu, pengertiannya begini-gini. Itu kan pengertian jaksa, JPU. Nah, JPU mungkin udah mengatakan kami udah panggil ahli. Itu kan ahli dari mana? Ahli baru dari jaksa. Ahli dari polisi, sorry. Apakah kalau kita ngejuin ahli juga dengan, kan kita nggak tahu. Polisi bertanya tentu berdasarkan pertanyaan yang versi dia. Kalau kita keluarkan versi kita, pertanyaannya apakah jawaban ahlinya akan sama? Belum tentu. Ya. Karena saya yakin ya kredibilitas ahli-ahli ini ahli-ahli yang hebat, ahli-ahli yang sebenarnya sangat objektif ya. Ya dia akan memberikan pendapat sesuai dengan fakta yang disodorkan. Apakah fakta yang disodorkan oleh penyidik waktu itu udah sama, pemahamannya 100%? Ya belum tentu. Kalaupun iya, ya tapi itu bukan ranah. Berarti kan penyidik kan harus nyari dulu diputus menurut perdata ini udah miliknya si Emma. Ya harusnya memutuskan itu pengadilan dong. Bukan polisi atau ahli. Berarti kita diadili oleh ahli. Gitu loh. Nah, ini kesalahannya ada di situ menurut saya dari awal, makanya ini kriminalisasi. Nah, kalau junto 55-nya Kenny itu hanya sebagai karyawan gitu ya. Itu lebih ini lagi gitu loh, lebih jauh lagi karena dia dipidana di sini karena mengeluarkan email tanggal 10 Agustus tahun 2022 yang kurang lebih isinya cuma mengatakan dalam tanda kutip ya, selama loan masih ada nggak bisa ke Emma kan, cuma gitu doang. Dan itu pendapat Kenny ini pasti berdasarkan perjanjian-perjanjian itu. Jadi secuil email itu harusnya kan dilihat secara utuh. Nah di dalam dakwaan nggak diuraikan. Ini masa tiba-tiba email dicari-cari email yang cocok gitu, gitu ditaruh sebagai pidana. Kan harusnya ini ada rangkaian perdebatan kali, ada rangkaian diskusi atau dari mana dasarnya? Karena begini, pendapat hukum ini saya bukain ahlinya aja. Itu pendapatnya seperti yang saya bilang tadi, itu beda-beda tanggal efektif BI-nya kapan. Itu aja udah menunjukkan bahwa ya ini menafsirkan hukum. Masa orang udah dipidana atas dasar tafsir hukum ahli-ahli aja. Harusnya dipastikan dulu itu udah ada secara perdata siapa yang berhak gitu kan. Nah baru masuk ke pidananya. Kenapa? Ya unsur di dalam 372 kan barang siapa menguasai hak milik orang lain secara sah gitu kan, tapi kemudian disalahgunakan. Nah itu menurut saya kan entitlement-nya belum jelas. Title ini punya siapa gitu loh. Karena menurut si S adalah milik dia, bisa ini masih belum punya hak ini. Harus bayar utang dulu. Sementara menurut saya emang enggak. Ya kan. Nah sebenarnya itu. Nah kalau balik ke Kenny, nah Kenny sendiri juga sebagai karyawan, ya kan, udah jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Udah gitu emailnya dia tadi juga cuman email sepotong tanggal 10 Agustus 2022 yang tidak diuraikan secara lengkap dalam dakwaan ininya unsur kenapa terjadi email, dan terus disimpulkan jump into conclusion bahwa ini ada instruksi. Lebih konyol lagi berarti ini manajemen
ada presiden di situ ya, tersangka yang satu lagi, terdakwa yang satu lagi. Satu ya, Ya. Satu presiden, satunya lagi direktur keuangan ya. Keuangan ya. Jadi dengan email itu seolah diposisikan bahwa Kenny dia di atas bosnya malah ya. Di atas orang ini. Nah, walaupun disampaikan bahwa dalam prakteknya Kenny sering terlalu dekat lah sama yang si pihak asingnya itu loh, yang manajemen yang asingnya yang terdakwa, yang satunya meninggal, yang satunya sekarang dianggap buron ya. Ya, tapi kita kan harus lihat dasarnya bahwa dia sebagai karyawan, ya kan? Ya kan? Kalau seandainya presiden itu ini mengatakan dia di bawah instruksi Kenny, yang nggak ada basis juga. Dia berarti kan dia tanggung jawab dia dong harusnya kan. Memutuskan direksi kan ya. Iya. Nah itu. Jadi menurut saya ini kasus sederhana sebenarnya. Ada pemaksaan kriminalisasi terhadap profesi Kenny, terhadap seorang Kenny. Apalagi profesi sangat jelas bahwa di dalam job desk-nya dia jelas dia memberikan advice, bukan dia membuat keputusan. Nah sekarang lari lagi bahwa bentuk badan hukumnya kan ini BUT. Ya, terdaftar sebagai BUT di Indonesia, Badan Usaha Tetap. Itu kan dalam konteks perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, ya kan, dalam melebihi waktu 182 hari itu kan bentuknya harus BUT. Itu kan dalam konteks pajak sebenarnya. Tapi badan hukumnya masih PTY LTD nih gitu kan. Nah, kalau mengacu juga kepada siapa yang bertanggung jawab menurut Badan Hukum Asing, makanya bukan jaksa kita dong, harusnya ada ahli juga untuk menjelaskan secara hukum Australia siapa yang bertanggung jawab nih, kan gitu loh. Nah ini juga nggak jelas kan. Nah itulah, ini banyak. Dan saya nggak itu sebagian kecil dari apa yang kita lihat di sini, dan kita tim masih menggali secara lebih besar lagi. Ya kan, nggak usah kita sebutkan terbukain di sini. Jadi jaksanya ngintip. Nah, tapi menurut abang tadi yang kita tangkap berarti memang ada dugaan kriminalisasi terhadap Kenny, benar itu bang ya, menurut abang ya? Kalau menurut kami ya, karena Kenny adalah seorang karyawan, kemudian dipaksakan dianggap sebagai orang yang memberikan instruksi, ya secara hukumnya tentu 1367 tadi kan karyawan dibawa, ini seolah Kenny yang majikannya gitu loh. Nah menurut saya ini ada pemaksaan lah di sini ya. Ya mungkin whatever istilahnya, mau kriminalisasi, mau pidanaisasi atau apa istilahnya, ya itu yang jelas ini orang yang harusnya tidak pidana kok jadi pidana. Terus ya apalagi tadi perbedaan penafsiran kontrak itu kan bukan ranahnya pidana tapi dipidanakan. Jadi menurut saya ya, kalau istilah kriminalisasi nggak ada dalam undang-undang kan sebenarnya kan. Nah ini kan istilah umum aja. Ya kalau mau dipakai istilah itu oleh umum ya mungkin itu salah satu mengarahnya seperti itu. Jadi ya menurut saya ini harus akan menjadi presiden yang buruk nanti bagi in-house lawyer ya ke depan, karyawan bagian hukum ya kan merasa terancam kalau seandainya ada begini. Mungkin aja dia terancam dari manajemennya nanti atau dari pihak ketiga gitu kan. Padahal dia kan bekerja memberikan advice. Ya advice masa dihukum sih? Ya kan? Kan bukan dia yang berkeputusan. Keputusannya bukan dia. Ya itu hanya bahan untuk memutuskan. Pertimbangan lah ya. Pertimbangan. Jadi dia bukan pemutusnya. Ya kan? Itu udah jelas lah. Ini sebenarnya ya saya melihat kalau jaksa yakin dari awal kan kalau penyidiknya yakin dari awal, mungkin nggak sebanyak ini ahlinya. Sampai ahli itu, mohon maaf saya tanpa ini, itu ahlinya ahli yang sangat capable menurut saya. Tapi balik lagi ya, sekapabel apapun ahli, dalam hal ini yang berhak untuk memutuskan adalah pengadilan. Oke. Itu pengadilan ya? Ya, kecuali ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa ini adalah milik si Emma, tapi kemudian misalnya ya udah jelas kan, artinya kalau pengadilan memutuskan atau arbitrase memutuskan kan itu artinya udah menafsirkan kontraknya yang benar. Walaupun nggak terima juga, tapi kalau ada putusan pengadilan kan udah menjadi hukum. Nah itu lain lah gitu ya. Tapi ini kan enggak. Nah itu kan hanya terhadap perusahaannya. Sekarang terhadap Kenny-nya juga apa? Nah makanya kita dalam eksepsi kemarin juga menjelaskan juga, jaksa juga tidak menguraikan tuh bagaimana Kenny diuntungkan mendapatkan apa dalam hal ini gitu, diuntungkan menerima atau menguasai atau memiliki proceed yang miliknya Emma itu gitu kan nggak ada, memang nggak ada. Makanya itu pidananya apa? Makanya surat dakwaan itu menurut kami itu kabur dan tidak jelas.
tidak cermat. Sebenarnya 143 ayat 2 dan huruf B itu kan KUHP gitu ya. Dan menurut saya, insya Allah mudah-mudahan ya, ini terang benderang sih sebenarnya dakwaan ini dibuatnya tidak sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP itu, sehingga harusnya ya mudah-mudahan hakim ini cukup membuat terobosan dalam perkara ini karena tidak perlu berpanjang-panjang terhadap seorang Kenny gitu loh. Karena udah jelas kok ini dari depan aja udah ketahuan bahwa ini kasus perdata. Yang kedua, Kenny adalah karyawan. Kenny adalah karyawan ya. dan bukanlah seorang yang bertanggung jawab terhadap keputusan. Ya kan? Jadi menurut saya, karena di dakwaannya itu tidak cermat, tidak jelas, ini harusnya berani majelis untuk menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Jadi mudah-mudahan Selasa depan putusan selanya ya. Selasa. Ya mudah-mudahan, walaupun saya tahu jarang ya terjadi putusan sela mengenai dakwaan cacat ini dikabulkan, tapi dalam perkara ini menurut saya sih cukup terang benderang. Mudah-mudahan insya Allah saya berdoa juga supaya majelis hakim punya keberanian untuk membuat terobosan. Karena kasihan ya, walaupun ya sebelumnya Kenny ditahan, kemudian alhamdulillah terima kasih banyak kepada majelis sudah sangat mempertimbangkan, akhirnya Kenny dikabulkan penangguhan kita. Tapi tidak berarti juga ya kan sampai di situ aja. Ya perkara ini harus diperiksa sampai ini, karena udah jelas kok di depannya dakwaannya aja nggak yakin, nggak meyakinkan gitu loh Pak. Bahwa tidak menguraikan terhadap Kenny. Tapi kalau terhadap yang lain itu ya saya kan bukan penasihat hukum sana dan kita juga nggak tahu bagaimana uraian dakwaannya kan gitu. Tapi kalau dakwaan yang ini jelas sebenarnya tidak memenuhi ketentuan KUHP. Tapi yang kan hukum ID juga live streaming waktu persidangan juga di situ dijelaskan bahwa Kenny itu ada diskriminasi terhadap Kenny ya. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Ya ini kemarin itu hakim sudah menanggapi dan dengan apa namanya dengan bijak majelis hakim sudah mengabulkan permohonan penangguhan kita. Karena begini, dua yang terdakwa lain yang mana kedudukannya adalah lebih tinggi daripada Kenny dan perusahaan, satu sebagai presiden, satunya sebagai direktur keuangan, malah tidak ditahan penjara tapi tahanan kota. Nah, Kenny-nya dalam penjara dan udah menjalankan 40 hari lebih di polisi dan kemudian juga di tingkat pengadilan kan. Alhamdulillah sih hakim sudah mengabulkan ya, karena melihat memang benar itu dasarnya diskriminatif. Nah, inilah yang menjadi gelagat dari awal. Ini perkara ada apa sih? Kenapa Kenny-nya sih? Kenapa yang duanya enggak gitu kan? Ini ada dari awal udah something inilah. Ada something fishy gitu di balik ini yang kami sebagai penasihat hukum cukup yakin bahwa ya sebenarnya ada unsur tadi itu kriminalisasi tadi. Ada aroma-aroma tidak sedap lah Bang ya. Betul. Nah, tadi Abang juga menyinggung masalah kenapa Kenny. Nah ini kan balik lagi karena belakang-belakang ini kasus in-house counsel atau in-house lawyer ini kan mungkin banyak. Tapi yang satu contoh saja di Medan, Bang Luis juga terkena, bisa dijerat, maksudnya hampir sama lah kasus-kasus seperti macam ini, dan dijadikan kambing hitam. Nah ini menurut Abang, ini fenomena apa sih? Dan bagaimana caranya agar tidak ada lagi korban seperti Bang Luis atau Kenny Sonda ke depannya, itu gimana? Ya, saya sih melihat ini persoalan ini sebenarnya mungkin dulu-dulu ada juga ya, mungkin tapi mungkin karena sekarang kan lebih sosial media lebih ini ya, tapi memang perkara ini nggak sering gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ya karena itu tadi sangat gampang menyalahkan opini gitu. Sementara kan harusnya dilihat sekarang posisi. Ya, sebenarnya dengan azas responden superior tadi, bagaimanapun ya bawahan ya, di mana karyawan di sini ya, in-house counsel itu tetap merupakan karyawan di sini. Jadi dia apapun kesalahannya tanggung jawabnya hanya bisa secara perdata. Ya kan, kecuali dia melakukan hal-hal yang di luar job desk yang sudah di luar tupoksi yang sudah yang disepakati ketika dia direkrut. Nah, yang kedua
ya mungkin aja sekarang ini ada pihak-pihak tertentu yang menganggap bahwa proses pidana itu lebih efektif, Ya, lebih cepat. lebih cepat ya memang dari Ya kan? Walaupun sebenarnya pidana itu kan bukan untuk apa ya? Harusnya pidana itu jadi ultimum remedium lah dan persoalan-persoalan seperti ini. Ya, sebagai land of the last resort, sebagai upaya terakhir lah gitu ya. Tapi melihat situasi sekarang mungkin ya kita balik lagi ke masalah sistem efektivitas sistem hukum perdata kita. Ya mungkin aja ini harusnya sudah mulai direformasi nih hukum acara perdata kita, karena ini Masukan orang kalau masuk ke perdata itu akan takes time, tax money dan ya banyak, dan kepastian hukumnya juga kadang-kadang terakhir juga nggak jelas. Nah, dan banyak fenomena ini muncul sekarang, orang lari ke pidana untuk cepat, ujung-ujungnya bargainnya perdata. Nah, ini sebenarnya yang kita sayangkan ya. Ya justru hukum pidana itu sebenarnya kan ya APH ya, kita nggak bersuzon kepada APH. Ya APH itu kan fungsinya kan menjalankan sebagai mewakili publik gitu ya. Hukumnya masuk ranah hukum publik. Nah sekarang ranah-ranah hukum private dibawa ke publik supaya semakin cepat gitu kan penyelesaiannya kan. Nah itu mungkin yang jadi tren saat ini ya kan, sehingga ya banyaklah kasus-kasus perdata kemudian dipidanakan biar lebih cepat gitu loh. Saya melihat itu aja sih, orang bisnis melihatnya begitu kali ya. Tapi dengan masalah Kenny ini dan mungkin Bang Luis dan mungkin kasus-kasus lainnya yang tidak terekspos di media, tapi menurut Abang apakah perlindungan terhadap in-house counsel ini kurang atau gimana itu? Sebenarnya perlindungan in-house counsel itu menurut saya harus jelas bagi saran saya kepada para in-house counsel ya. Mungkin diperjelas kontrak kerjanya, mengenai tanggung jawabnya gitu loh, hak dan tanggung jawab. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa kita solusi jangka pendek yang bisa dilakukan ya. Kalau solusi jangka panjang saya nggak tahu ya, karena profesi in-house counsel kan kalau dilindungi kebal seperti advokat gitu kan, pada dasarnya in-house counsel itu kan bukan profesi, dia itu karyawan. Jadi menurut saya sih ya untuk ada undang-undang khusus untuk ini sejauh mana diatur, mungkin bisa aja diselipkan di undang-undang advokat nanti, direvisi undang-undang advokat mengenai bagaimana fungsi paralegal ataupun in-house counsel. Bisa aja ditambahkan tugas dan tanggung jawabnya di situ, dan payung hukum perlindungan hukumnya sejauh mana, supaya ini clear, supaya juga menjadi petunjuk bagi bagi APH ya, para penegak hukum ke depan. Jadi di perkara-perkara kayak gini juga jelas gitu loh. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kabur seperti yang merugikan dan menurut saya membahayakan profesi in-house counsel juga ke depan gitu. Bang, tapi masih mengenai kasus Kenny ini juga. Ini kan lawan Kenny ini kan bisa dikatakan merupakan korporasi besar. Tapi kita nggak sebutkan namanya atau apanya. Tapi selama ini Abang menjadi tim penasihat hukum, apakah ada intervensi dari pihak lawan? Atau mungkin sudah ada? Atau gimana? Dan apakah tim penasihat hukum Kenny ini tetap solid kalaupun ada intervensi itu, gimana Bang? Saya bisa jawab langsung ya bahwa intervensi sejauh ini tidak ada. Tidak ada intervensi. Menurut saya apa gunanya sih intervensi? Justru kalau intervensi makin membuat ini mencurigakan gitu loh. Kami malah senang gitu loh. Kalau ada intervensi, memang ada something wrong ini kan gitu. Karena ini ranahnya hukum publik. Kenapa ada intervensi gitu kan? Ya serahkan ke hukum publik yang menyelesaikan ini. Kalau memang padahal ini ranah hukum privat, nah, kita akan melihat majelis akan mengembalikan persoalan ini ke hukum privat apa enggak. Ya saya seharusnya kalau dilihat dari dari dakwaan yang menurut kita kabur dan tidak jelas ya dari awal ya, terutama untuk Kenny, bagaimana peran Kenny, bagaimana hanya satu email itu dianggap sebagai instruksi. Waduh, itu lompat-lompat banget logikanya gitu loh. Ya bagi saya kan ya kita buktikan aja di pengadilan, dan mudah-mudahan majelis hakim sangat bijak dan dan lebih mengutamakan kepastian hukum dan atau keadilan dan dibanding kepastian hukum dalam hal ini, atau dua-duanya gitu. Karena ini
putusan ini bisa menjadi presiden yang baik nanti kalau seandainya ini dikabulkan ya permohonan kami ini, keberatan kami ini presiden yang baik kepada teman-teman JPU ya dalam konteks seperti ini supaya bisa lebih teliti dan cermat untuk menaikkan kasus-kasus seperti ini. Bang, tadi kita udah bahas masalah Kenny dan juga Abang udah jelasin secara terang benderang harapan Abang sebagai salah satu tim penasehat hukum mengenai kasus yang menerpa Kenny ini gimana? Ya harapan kami pertama ya tolong dipisahkan dari awal bahwa ranah perdata itu adalah perdata ya dan ranah pidana adalah pidana ya kan, itu satu. Yang kedua, profesi in-house counsel bagaimanapun ya itu bukanlah profesi yang memiliki tanggung jawab langsung mewakili perusahaan. Artinya di sini dia hanya karyawan. In-house counsel itu hanya bagian hukum yang sama seperti karyawan lainnya. Nah, ya kan, dan itu berlaku terhadap dia 1367 KUH Perdata, hubungan atasan bawahan, ya itu ada asas responden superior ya. Jadi harusnya profesi in-house counsel terlindungi dengan asas itu gitu loh. Jadi kecuali ada pelanggaran terhadap tupoksi segala macam yang merugikan, bisa jadi ada dilihat lagi nih ada mens rea apa tidak. Jadi yang jelas menurut saya sih in-house counsel itu adalah karyawan yang terlindungi dan tidak bisa disamakan dengan direksi gitu yang ambil keputusan. Intinya di situlah. Oke. Dan mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin Abang sampaikan kepada in-house counsel di seluruh Indonesia dan untuk mungkin perusahaan di seluruh Indonesia bagaimana melindungi karyawannya itu sendiri, itu gimana? Ya untuk teman-teman para in-house counsel ya pesan kami ya bekerjalah sebagaimana kontrak kerja yang yang Anda buat dengan perusahaan. Karena kalau bekerja di luar dari tupoksi itu ya maka mungkin akan ada risiko-risiko hukum yang akan dihadapi baik secara perdata maupun pidana. Jadi kepada teman-teman diimbau untuk ya yang ketiga ya para teman-teman in-house counsel dalam hal bekerja memberikan advice hukum atau segala macam ya yang sesuai tupoksinya juga berhati-hati dan prudent gitu ya. Karena bisa jadi advice kita itu memang kalau ketika dilaksanakan terjadi kerugian pada perseroan misalnya kan, nah bisa jadi ya menghadapi risiko hukumnya kalau sepanjang, makanya sebalik tadi kalau sepanjang kontrak kerjanya itu jelas maka itu akan terlindungi, tapi kalau ada yang abu-abu di situ ya hati-hati juga gitu loh. Oke. Jadi yang bisa kita ambil dari kasus Kenny ini adalah bagaimana in-house counsel ini bekerjalah dengan sesuai tupoksinya ya. Ya, sesuai tupoksi dan hati-hati dan ya selalu mengutamakan azas prudent lah gitu ya. Mungkin dan berhati-hati tadi dan harus sesuai dengan tupoksinya lagi Bang, dan jangan offset. Itu yang paling penting. Dan hari Selasa tanggal berapa? 24 ya. Putusan sela Bang ya di pengadilan. Putusan sela mengenai itu nota keberatannya terhadap surat dakwaan. Oke. Yang mana surat dakwaan kami sudah kami bacakan yang panjang lebar, di mana ya kami melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam dakwaan dan semoga majelis hakim mengabulkan ini ya supaya perkara ini tidak berlama-lama lah karena ini perkaranya jelas kok hitam putihnya. Demikian, terima kasih. Dan clear ini ya Pak. Clear. Dan semoga nanti hari Selasa nanti majelis hakim tidak masuk angin Bang ya. Amin. Oke, terima kasih Abang atas waktunya dan semoga kita Selasa ketemu lagi atau mungkin Abang Selasa keliling-keliling ya traveling. Ya saya Rabu ke Luwuk lagi. Oke, tapi Selasa bisa lah ya kita ketemu di PNG. Selasa insya Allah. Terima kasih Abang atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain. Minum.